Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa ahzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hudan lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi hudan lil muttaqin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال الله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, di pagi yang cerah ini dikembalikan Allah Subhanahu wa taala di momen yang indah sesuai dengan namanya Idul Adha. Aid artinya dikembali dan akan terus kembali. Adha ketika matahari naik sepenggalah menyinari seluruh permukaan bumi, membuat ketenangan, kenyamanan terhadap jiwa-jiwa yang hari ini mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam ketenangan itu menyisihkan ingatan yang begitu dalam terhadap orang-orang yang mencintai kita, yang menyayangi kita. Tak ada lagi nampak di pelupuk mata kita hari ini yang diberikan orang tua yang masih ada. Berbahagialah, karena setelah sholat Idul Adha ini kita masih memberikan kabar. Duhai orang tuaku, berbahagiakah kau hari ini?
Hari ini aku sambut tanganmu dengan ciuman, karena hari ini aku menjadi anak yang saleh, sebagaimana keteladanan yang diberikan Nabi Allah Ibrahim. Lantas bagi kita yang tidak ada lagi orang tua kita, yang sudah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan dan kenyamanan itu meneteskan air mata yang kering, yang dalam hati yang paling dalam. Ya Allah, di sekian Idul Adha yang Engkau berikan ini, berikanlah ya Allah rahmat dan karunia-Mu di atas kuburnya, karena sudah tidak lagi aku melihat senyumannya itu. Maka hari ini ada anak-anak yang terbaik membawa hewan kurbannya, diniatkan untuk orang tuanya, saking begitu sayangnya kepada orang tuanya. Saat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummati qad matat." Ya Rasulullah, di hari bahagia sesungguhnya ibuku sudah tiada. Fa asaddaqu anha, apakah aku bisa bersedekah atas dirinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asaddaq, jikalau engkau mampu sedekahlah atas nama orang tuamu itu. Maka Sa'ad berkata, ayyu sadaqatin afdalu ya Rasulullah, maka yang paling baik sedekah itu apa ya Rasulullah, yang aku niatkan untuk orang tua? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqiyul ma, maka alirkanlah air. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makna kias bisa jadi makna sesuai dengan kenyataannya. Hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan, kelapangan rezeki. Jika kita termasuk anak-anak yang saleh hari ini, niatkan sedekah itu karena orang tua kita, atas nama orang tua kita. Bisa jadi dengan meniatkan membayar meteran air setiap bulannya di masjid, karena setiap air tetesan air itu ada pahala untuk orang tua kita. Kalaupun tidak mampu, belikan semen satu sak, kita pikul, kita bawa ke pengurus masjid, karena dari sak itu mengalirkan semen dan pasir yang dibangunnya masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking begitu sayangnya kita kepada orang tua, maka mengalirlah pahala itu terus ke orang tua. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sederet pengantar khatib di muka tadi mengantarkan kita sebagai anak-anak, karena kita semua ini adalah anak dari orang tua kita. Bagaimana kita bisa mengambil dan meneladani dari Nabi Allah Ibrahim yang akan syarat dengan keteladanan? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di poin Idul Adha ini kami ingin mengajak kepada seluruh jamaah bagaimana kita meneladani Nabi Allah Ibrahim sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, sehingga nantinya Nabi Allah Ibrahim diberikan anak-anak yang saleh. Hari ini kita ingin mengetahui umur kita, usia kita, mau sampai berapa lama kita hidup di dunia. Harus ada regenerasi. Bisakah sepulang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita mau mengingat kita, membawa hewan kurban atas nama kita yang sudah mati, menyedekahkan setiap hartanya untuk atas nama kita? Jawaban itu ternyata Nabi Allah Ibrahim memberikan keteladanan. Jika engkau ingin memiliki anak yang saleh, kita merujuk Quran surah Maryam di ayat 46 itu, di mana Allah kabarkan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ibrahim diberikan anak yang saleh bukan berarti tanpa ada ujian. Apa yang Allah berikan? Yang pertama, Ibrahim kecil memiliki orang tua yang garang, yang kasar mulutnya.
Dibentaknya Ibrahim, padahal itu anak kandung sendiri. Mengajarkan kepada kita, kalau kita ini sebagai anak, orang tua kita, Ustaz, orang tua saya kasar, orang tua saya tidak pernah sholat, orang tua saya jahil, na'udzubillahi min dzalik, maka sekali-sekali pun orang tuamu itu jahat, maka jangan sampai engkau membalas dengan perkataan yang sama. Dibentaknya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kau tidak suka dengan Tuhan-Tuhan yang aku ciptakan ini? Karena bapaknya Ibrahim ini adalah seorang pembuat berhala. Nabi Allah Ibrahim sekian menganjak usia remaja, didakwai orang tuanya, dinasihati terus. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum sampai di situ dibentaknya lagi Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak, wahai Ibrahim, terus kau sampaikan kebaikan kepadaku, maka aku akan lemparkan dirimu dengan batu-batu yang besar sehingga engkau terluka. Apa kata ayahnya Ibrahim? La arjumannak, aku akan lempar dirimu dengan batu. Masya Allah wa tabarakallah. Maka wahjurni maliya, pergi kau dari sini dengan waktu yang begitu lama. Pelajaran pertama hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh sebagaimana Allah berikan Nabi Allah Ibrahim Ismail, sekalipun orang tua kita jahat, berbuat kasar, maka janganlah sampai hari ini kita berlaku kasar balik kepada orang tua kita. Orang tua mengatakan A, kadang-kadang kita mengucapkan A. Hari ini, dulu, sampai saat ini, kita melihat anak kita kadang-kadang mengucapkan kalimat yang kasar. Sakit hatiku ya Ustaz, anak yang saya didik, yang saya besarkan, ternyata dia besar dengan tumbuh mengucapkan kalimat yang kasar. Sakit hatiku. Pertanyaannya dikembalikan, dulu bagaimana dirimu bersikap terhadap orang tuamu yang sudah meninggal? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hari ini kita berbuat kasar kepada orang tua kita, maka Allah akan kabarkan suatu saat jika engkau punya anak nanti, anakmu akan berbuat kasar pula terhadapmu. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah berbuat kasar kepada orang tuanya, sekalipun diusir, diancam dilempar pakai batu, lalu dianggapnya sampah. Kalau bahasa kita sekarang, pergi, tidak dianggap lagi sebagai anak. Tapi Nabi Allah Ibrahim terus berdakwah kepada orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam usia pernikahan yang tua renta itu, Nabi Ibrahim dikaruniai 2 anak sekaligus, yakni Ismail dan Ishak, sebagai hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau hari ini Ibrahim berbakti kepada orang tuamu, walaupun orang tuamu itu berbuat kasar, maka jawabannya setelah beberapa tahun yang silam diberikannya anak yang bernama Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini pelajaran yang pertama. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari Nabi Allah Ibrahim, jikalau engkau sudah dikaruniai seorang anak, maka didiklah anakmu itu dengan serius. Dengan begitu engkau akan menjadi orang tua yang terbaik, kelak dipanggil di hari kiamat dengan nama orang tuamu dan satu keluargamu bergandengan tangan. Apa yang bisa kita ambil hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita serius, walaupun anak kita ini tidak juara di kelas, di sekolahnya, walaupun anak kita ini tidak menjadi hafizul Quran, tetapi kalau bapak niatkan hari ini, sekeluar dari masjid ini, saya akan bertekad, saya sudah tidak tua lagi, anak saya harus paham agama. Walaupun dia tidak juara di sekolah, tetapi agamalah yang mengantarkan diri menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seorang profesor memiliki anak yang S-nya sampai berapa, sekolahnya di luar negeri,
Tetapi ketika orang tuanya sakit, tak ada satupun orang anak yang datang menemuinya. Itu tertulis dalam buku, di sejarah yang sampai saat ini banyak kita baca. Kisah nyata dari seorang profesor, kurang apa ilmunya, tetapi karena tidak mementingkan ilmu agama terhadap anaknya, orang tuanya sakit terbaring, hadirin, tidak lagi anaknya bisa menjadi alasan memberikan kabar, wahai ayahku, saat ini saya sibuk. Sakit hati orang tua. Karena apa? Di sekolahnya tinggi-tinggi, menjadi orang yang pintar, tetapi tak sedikit pun rasa dia miliki untuk menjenguk orang tuanya. Sampai orang tuanya meninggal, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tak ada satupun doa yang mengalir dari mulut anaknya itu. Doa pun tak hafal. Bagaimana menjadi anak yang soleh? Karena kita dididik atau kita mendidik anak-anak kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah meninggal dunia, anak kita tidak ranking 1, tetapi karena kita dedikasikan, kita mendidik anak-anak kita ilmu agamanya yang benar, di atas kubur, di atas pusara kita nanti akan ada anak kita yang datang. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, hari ini kau panggil orang tuaku. Hari ini ya Allah, aku panjatkan doa untuk orang tuaku, lapangkan kuburnya ya Allah. Dengan begitu bergetarlah langit dengan ucapan dan untayan anak-anak yang soleh itu. Bukan anak yang pintar, tetapi anak yang benar agamanya. Maka itu dicontohkan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dikaruniai Ismail yang masih kecil, digendong oleh Sayyidatina Hajar. Baru kecil, panggilan dakwah pun muncul. Wahai Ibrahim, kau harus berdakwah di negeri-negeri sebelah. Ditinggalkannya Ismail. Bayangkan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Allah Ibrahim ini semuanya lengkap. Apa kata Ibrahim? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku tinggalkan kau dirimu Hajar dengan Ismail yang kecil itu yang aku sayangi. Di dakwahnya Ibrahim itu di Palestina, di sekitarnya, sesempat itu Nabi Allah Ibrahim kadang pulang secara diam-diam menjenguk putranya dan mengamatinya. Itu artinya apa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Sesibuk apapun kita, jadi dokterkah hari ini kah diri kita, jadi ustadzkah hari ini kita, jadi polisikah kita hari ini, anak penting kita perhatikan pendidikannya. Jangan sampai anak itu motor-motoran, jumping-jumpingan di perumahan kita, di kapling kita ini, rambutnya berwarna, celananya robek, lalu naik motor-motoran, dimaki orang di tengah jalan. Kita pula yang akan mendapatkan siksa ya nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada siapakah itu? Kurang ajar. Dari dunia saja sudah dimaki, bagaimana nanti di akhirat? Kau diberikan karunia anak, tapi kamu tidak amanah. Anakmu meninggalkan salat, kamu diam-diam saja. Anakmu tak pandai mengaji, hari ini kau diam-diam saja. Di manakah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka ditariklah orang tua yang semacam itu ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hari ini hadirin, kita pulang dari salat Idul Adha ini, kita samperin anak-anak kita ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis shalah." Perintahkan anak-anakmu salat bisab'i, ketika mencapai umur 7 tahun. Artinya apa? Menurut para ulama hadis, ketika Nabi Muhammad SAW perintahkan kita sebagai orang tua kita perintahkan anak kita untuk sholat di umur 7 tahun itu, artinya anak kita hadirin 3 tahun itu sudah kita bisa baca Iqra. Kalau kita sampai saat ini sudah abata, sudah baca Iqra itu 3 tahun. Lalu 5 tahun sudah kita baca, sudah kita hafalkan surah-surah pendek. Sudah mampu membaca doa iftitah 5 tahun. Lalu sampailah 7 tahun. Wahai anakku, sudah kau sampai ulang tahun berikut 7 di umur ke-7 tahun ini, maka sebagai tanggung jawab saya sebagai ayah, maka salatlah dirimu nak. Siap ayah, hari ini aku sudah pandai salat karena ayah sudah mengajariku.
Coba nak solat nak, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mengalirlah Pak, meneteslah air mata kita. Anak kita pandai solat Pak. Kebalikannya Ustaz, hari ini anakku 7 tahun, susah kali diperintahkan untuk solat. Pertanyaannya, di manakah umur 3 tahun? Di manakah mereka di umur 5 tahun? Kita sibuk mencari sesuap nasi katanya, mencari kesibukan sendiri, sehingga lupa pendidikan anak. Nabiullah Ibrahim diberikan karunia yang sangat soleh itu karena perjuangannya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti dan bosan mendidik anak Pak Bu. Tidak akan pernah sia-sia setetes keringat ibu dan bapak mendidik anak itu di agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti, bukan saat ini, besok, lusa, bahkan nanti kalau sudah meninggal, anak itu akan membekas. Yang dalam hatinya adalah orang tuaku, orang tuaku, orang tuaku hari ini ya Allah. Jika dulu orang tuaku tak ada rezeki untuk berkurban, hari ini aku niatkan kurban untuk orang tuaku ya Allah. Itulah yang intinya, endingnya hadirin. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang ketiga, ketika kita nanti sudah bubar, selesai melaksanakan Idul Adha ini, lalu dipotonglah daging hewan dari hewan-hewan kurban, maka harus sama-sama mengingatkan kembali, daging kurban itu ada 3 dibaginya. Sepertiga yang pertama boleh diambil oleh orang yang berkurban. Sepertiga yang kedua boleh diambil dan diberikan kepada fakir dan miskin. Dan sepertiga yang ketiga ini yang sering dilupakan oleh kita sebagai seorang muslim. Sepertiga yang ketiga untuk siapa Ustaz? Ternyata sepertiga yang ketiga di situ dijelaskan untuk kerabat kalian. Ini yang poin yang dari ujung dari khutbah Idul Adha ini hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada disematkan untuk kerabat? Karena ketakwaan, karena penyembelihan hewan kurban itu tidaklah diterima oleh Allah dari darahnya, dari dagingnya, melainkan yang Allah terima dari hewan kurban itu adalah ketakwaannya. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu di Quran surah Ali Imran ayat 133 itu, wasari'u, ujungnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bentang surga seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Ciri-cirinya ayat 134 itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibin wal 'afina 'anil nas. Ini yang perlu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengantarkan dewan kurban, lalu ada pembagian dagingnya itu, kita diberikan dari panitia 1 kilo, 2 kilo dari daging kurban itu. Jangan sampai kita lupa dengan adik kandung, abang kandung, saudara kandung kita yang hari ini masih hidup. Ibu melahirkan kita, memiliki 5 orang anak. Ada adik kita yang miskin, barangkali ada adik kita yang kurang rezeki, barangkali hari ini kita kasih, berikan rezeki, bukan hanya 1 kantong daging, melainkan kita berikan rezeki untuk mereka supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai di momen Idul Fitri kemarin kita sudah lupa dengan adik dan abang kita, lalu sampai di Idul Adha kita masih lupa dengan orang-orang yang terdekat yang orang tua kita lahirkan. Abang kita di mana hari ini? Adik kita di mana hari ini? Maka la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga qati'ur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hari ini kita dihormati orang, hari ini kita disanjung orang karena hewan kurban kita besar, karena dagingnya banyak, karena rumah kita mewah. Tapi itu belum apa-apa, melainkan ketakwaan itu diuji hari ini. Di manakah saudaramu? Di manakah kakak dan adikmu itu? Kabari mereka, berikan informasi bahwa mereka baik-baik saja di Batam maupun di luar Batam.
menunjukkan kepada kita bahwa ketakwaan itu bukan hanya hubungan vertikal, melainkan horizontal pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah yang bisa khatib sampaikan di Idul Adha ini. 3 pesan yang penting dalam momen Idul Adha ini. Pentingnya mendidik anak dan pentingnya menjadi orang-orang yang menyayangi khususnya kepada kerabat dan sanak saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina